Semua viewers, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Perspektif dan mari kita lanjutkan omongan kita tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini bersama Pak Haryadi. Oke. Nah, tapi dari masyarakat dan kalangan buruh bahkan mahasiswa menilai bahwa pengesahan RUU Omnibus Law ini Pak terkesan terburu-buru gitu. Dan pengesahannya menutup pintu atau masukan aspirasi dari masyarakat. Nah, Bapak kira-kira sependapat nggak sih Pak? Kalau menurut saya tidak sependapat ya, karena pembahasan ini sebetulnya kalau bicara kluster tenaga kerjaan ya, karena yang diramaikan hanya kluster tenaga kerjaan aja, yang lain kan nggak terlalu dibahas ya. Jadi kalau kita bicara kluster tenaga kerjaan tadi saya sampaikan dari awal saja sudah Undang-Undang 13 itu sudah menuai kontroversi, ya, kontroversi terkait dengan tadi penyiapan lapangan kerja yang harus sepadan dengan jumlah angkatan kerja yang baru masuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang itu tergesa-gesa ya, kalau bicara substansi sudah lama Mas. Tapi kalau bicara seolah-olah proses yang tergesa-gesa, mungkin di sini lebih kepada apa komunikasi antara pemerintah dengan DPR dengan para stakeholders yang mungkin dirasakan kurang intensitasnya. Tapi kalau menurut pandangan kami bicara masalah seperti ini, kalau diturutin 5 tahun juga nggak kelar-kelar Mas. Kira-kira gitu. Karena kita ini udah bicarain lama nih, kita kluster tenaga kerja nih. Dari zaman Pak SBY aja sudah kita ada itu kajian akademik dari 5 universitas negeri. Itu udah keluar Mas. Rekomendasinya tetap harus rubah. Ya bunyinya gitu seperti yang dibahas di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Tapi kan waktu itu kan ya namanya pemerintah kan mungkin ya mohon maaf ya kalau saya bilang mungkin berbeda dengan pemerintahan sekarang yang lebih berani ngambil risiko. Yang itu kan di demo takut. Jadi udah deh, iya aja terus diterusin. Nah, akhirnya lama-lama kejadiannya seperti ini. Dan ini semakin menyusut. Nah, ini yang saya ingin terutama untuk sivitas akademikanya BINUS karena saya yakin lah di sini banyak sekali intelektual muda yang lebih netral melihatnya. Silakan dilihat deh. Datanya ada semua gitu. Jadi kalau kita hanya mengedepankan proteksi ya nantinya pasti akan yang rugi ada bangsa ini dan sekarang ini Mas Yuda sebagai informasi aja di dalam data kemiskinan aja itu kan sekarang masih bias ya karena kalau datanya BPS bilang bahwa yang penduduk miskin itu 25 juta orang di angka BPS tahun 2019 itu adalah parameternya angka garis kemiskinannya adalah seseorang yang menerima penghasilan Rp425.250 per bulan. Nah, tapi kalau kita ngelihat kriteria yang terima subsidi, itu di sana adalah kriterianya adalah penduduk yang tidak mampu ya, Mas ya. Itu kalau dari Kemensos, Keputusan Menteri Sosial, itu ada kriterianya di 14 kriteria, di mana salah satu kriterianya menyampaikan bahwa orang dianggap tidak mampu apabila kepala rumah tangga tersebut penghasilannya kurang dari 600.000 per bulan. Kepala rumah tangga loh ya. Kalau garis kemiskinan kan individu. Kalau yang penduduk miskin versinya Kemensos ini adalah kepala rumah tangga. Jadi bisa dibayangkan kalau kepala rumah tangga 600.000 kalau dia nanggung dia sama istrinya aja berarti berdua 300.000 di bawahnya garis kemiskinan dong. Gitu kira-kira kan gitu. Jadi kalau itu jumlahnya 100 juta orang tuh Mas. Nah, jadi kalau kita mau lihat yang tidak mampu, kalau kita mengacu kepada data itu 100 juta orang gitu loh. Dari 270 juta orang penduduk Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau serius nggak mau menyelesaikan ini kan? Jadi kita sangat terbuka lah untuk kita diskusi dan sebagainya, tapi tolong lihat fakta gitu, fakta dan data yang ada. Karena kalau kita hanya mengedepankan narasi-narasi yang seperti itu justru akan membuat negara kita ini menjadi tidak maju dan tidak sejahtera ya kalau saya sampaikan gitu. Lebih baik kita memperluas lapangan kerja seluas-luasnya tanpa menghilangkan pelindungannya ya. Karena pelindungannya itu menurut pandangan kami tidak ada yang dikurangi di dalam Omnibus Law ini gitu loh. Yang dilakukan kan lebih kepada fleksibilitasnya seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Haryadi ini bahwasanya pengesahan undang-undang ini memang udah tepat pada waktunya walaupun di pandemi ini gitu Pak? Ya, sudah tepat karena memang kalau tadi saya bilang kalau nurutin diskusinya Mas, kan udah dari zaman Pak SBY dulu bukan omnibus namanya ya. Dulu rencananya adalah amandemen Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Tapi sama aja. Ini omnibus ini ada 81 undang-undang loh Mas yang di merge di dalam satu payung hukum kan. Tapi yang paling ribut kan masalah tenaga kerjaan. Makanya saya bilang analognya lihat aja dulu di zaman Pak SBY. Udah jelas loh ada ininya kajian akademiknya 5 universitas negeri ya. Waktu itu saya kalau nggak salah tuh ada Universitas Indonesia, ada Universitas Hasanuddin, ada Gajah Mada,
eh, dua lagi saya lupa mana ya, tapi ada lima yang dipakai. Dan itu ya udah ribut sampai sekarang, sampai ya omnibus ini baru bisa jalan gitu. Oke. Berarti menurut pandangan Pak Haryadi ini bahwasanya pemerintah lebih berani mengambil resiko karena mungkin ini ya Pak ya, kegaduhan yang terjadi ini ataupun luapan emosi yang ada di masyarakat ini seakan-akan bahwasanya kan tentang undang-undang ini sebenarnya kayak yang Pak Haryadi bilang itu udah lama sebenarnya dibahas dan pemerintah baru berani mengambil resiko untuk mengesahkannya sekarang gitu. Ya, Dan ditambah dengan kesan pandemi ini lagi itu Pak ya. Seakan-akan pemerintah itu kayak mengesampingkan ini pandemi COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah Omnibus Law ini emang benar-benar sangat penting Pak untuk disahkan pada masa pandemi ini agar setelah pandemi Indonesia bisa bangkit lebih cepat untuk menerima investor atau disesuaikan dengan keadaan pasar global? Itu kira-kira menurut Bapak itu seperti ini itu Mas. atau gimana? Ya, tadi saya bilang kan ini masalahnya bukan pandemi atau tidak pandemi, karena kalau kita bicara udah dari lama dibahas substansinya. Nah, perkara kena justru dengan adanya pandemi ini terjadi penyusutan yang lebih besar lagi sebenarnya. Gitu loh. Penyusutan di lapangan kerja ini kalau perkiraan kami ini udah bisa sampai dengan 30% nantinya yang akan menyusut dari lapangan kerja formal. Nah, dengan adanya omnibus ini justru menurut pandangan kami adalah akan memperkuat untuk proses penyerapannya kembali gitu, Mas. Jadi menurut saya kalau bicara itu justru sekarang tepat gitu loh. Situasinya memang membutuhkan itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke pernyataan Bapak yang menyatakan bahwasanya menurut artikel nih, bahkan yang dibuat oleh Apindo sendiri bahwasanya mengklaim dan Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwasanya pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini tak cuma memuaskan kalangan pebisnis tapi semua pihak nih. Nah, kalau boleh dijelaskan aspek lebih detailnya, kira-kira aspek apa aja yang dapat menguntungkan banyak pihak malah sebaliknya gitu, Pak? Jadi gini, yang pertama dituju ini kan adalah penciptaan lapangan kerjanya, Mas ya. Tentunya ini adalah pekerjaan besar kita semua. Kalau kita bicara tenaga kerja formal, saya lebih percaya datanya yang ada di BPJS Ketenagakerjaan karena di sana itu sudah lebih spesifik ya, yaitu dari jumlah dari data by name by address-nya itu udah jelas. Itu 25 juta orang Mas Suman. Bisa dibayangkan 133 juta angkatan kerja kita di formalnya kalau kita mau lihat data yang akurat hanya 25 juta orang. Nah, dengan omnibus ini kita berharap justru lapangan kerja yang selama ini informal itu menjadi formal. Karena Pak Omnibus ini juga tidak hanya masalah tenaga kerjaan aja kan, UMKM ini kan juga disentuh. Nah, UMKM inilah yang kita berharap nantinya akan naik kelas sehingga dia menjadi formal. Nah, sehingga jumlahnya si lapangan kerja ini tidak hanya 25 juta pekerja formal, kita berharap kalau bisa adalah bisa matching dengan supply tenaga kerja itu gitu Mas. Jadi kalau tadi ditanya keuntungannya apa? Keuntungannya bahwa bonus demografi kita itu akan bisa efektif. Yang tadinya orang menerima subsidi, sekarang itu karena dapat pekerjaan tidak perlu disubsidi. Nah, yang untung siapa? Ya kan yang untung kita semua sebagai negara. Karena apa? Akselerasi pertumbuhan ekonominya akan lebih kencang gitu loh. Dan jangan lupa yang diributin selalu adalah proteksi terus. Yang menurut saya nggak fair lah kalau kita bicara seperti itu ya. Misalnya saya contoh lah Pesangon nih. Pesangon diributin, wah dari 32 turun jadi 25, misalnya kayak gitu kan. Di mana kita lihat bahwa 32 itu yang membayar itu memang sedikit Mas gitu loh. Hanya kurang dari 7% yang sanggup bayar. Yang sisanya nggak sanggup bayar. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau itu tidak direvisi terus mau jadi apa? Ya kan nggak mungkin gitu kan harus itu tadi yang saya bilang karena supply and demand ini nggak diperhatikan gitu sehingga itu jadi masalah demikian. Nah, tapi bukannya kewajiban pengusaha dengan bertambahnya setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini misalnya, kewajiban tambahan pengusaha tersebut yakni memberikan kompensasi kepada pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak yang kontraknya habis atau tidak diperpanjang. Nah, itu gimana, Pak? Ini tadi mengenai kontrak ya. Iya. Sekarang ini justru kalau ini sampai terjadi seperti itu sebetulnya kalau untuk si pengusahanya itu berat loh. Karena dia harus kompensasi kan tadi nggak ada kompensasi gitu loh. Benar. Nah itu juga sesuatu masalah. Ini juga masih saya nggak tahu ya perundingannya nanti seperti apa karena yang jelas itu juga jadi beban baru sebetulnya. Nah tapi kalau misalnya para pihak ini bisa melihat dengan jernih permasalahan tadi yang saya sampaikan di depan, tentunya akan dicari akan didapatkan suatu titik temu di mana mungkin titik temunya itu adalah pemerintah yang akan ambil posisi karena kalau pekerja sama pemberi kerja itu kan selalu punya kutub yang berbeda ya. Nah, sehingga bisa aja tidak terjadi kesepakatan tapi pemerintah yang akan mengambil kesepakatan. Seperti itu. Oke. Nah, Pak,
Tadi kita sempat juga menyinggung tentang sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nih, kira-kira bagaimana dengan sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri? Apakah sudah tepat atau karena kalau kita lihat nih masih banyak masyarakat yang menerima apa ya poin-poin yang hoax gitu, UMP Ya, dihapuskan dan lain sebagainya, waktu libur juga nggak ada dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Bapak gimana, Pak? ya, kalau menurut saya memang sosialisasinya ini memang harus diintensifkan. Nah, namun demikian, para pihak yang selalu memposisikan diri selalu berseberangan, ini juga punya pemikiran yang sangat berbeda dari awal gitu loh. Karena kalau kita bicara dalam konteks pemahaman di awal, harusnya para pihak sudah tahu kok yang dibahas itu kan kita mau butuh lapangan kerja apa enggak kan gitu kan kira-kira gitu kan. Tapi kelompok ini memang dari awal itu memang punya pemikiran yang berbeda dan saya melihatnya pokoknya tolak aja gitu loh. Apapun yang dibicarakan tolak. Nah, menurut saya tentunya kalau seperti itu kita harus tanya, kamu yang nolak, kamu berapa sih dari mewakili representasi berapa? Nah, di sini menarik Mas, karena pada saat kita cek nantinya, mungkin mereka jumlahnya nggak signifikan gitu loh. Nggak signifikan tapi bersuara paling lantang. Nah, akhirnya apa? Masa iya orang yang sedikit ini harus mengorbankan total seluruh angkatan kerja kita, kan nggak mungkin juga segitu diperhatikan gitu apa suara yang itu didengarkan. Makanya kita ada perwakilan dalam pembahasan. Tapi kalau dalam perwakilan pembahasan dia juga nggak mau datang terus gimana? Ya kan demokrasi ini kan mengajarkan semua orang untuk duduk dalam satu meja untuk berdiskusi, mencari titik temu kan gitu kan. Nah pada akhirnya kalau tidak terjadi titik temu pasti akan diambil apa? Yang mayoritas kan gitu kan. Suara mayoritas gimana? Tapi kan nggak bisa kalau yang apa suaranya minoritas ngotot mau maunya sendiri kan ya nggak bisa begitu dong. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali, jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.